Anak laki-laki menoleh dan melihat dua jari berdiri di tanah. Ini adalah iblis jari. Dia sekarang sangat lapar. Untungnya ia bertemu dengan Kenji yang sedang berkeliaran. Tidak berapa lama, dia berusaha untuk memakan Kenji. Beruntung Ana turun tangan tepat waktu. Dia membuat lampu di atasnya jatuh dan menghantam iblis jari. Namun iblis jari enggan melepaskan makanannya begitu saja. Dia terus mengejar-ngejar Kenji. Di jalan saat melarikan diri, Ana memakan banyak lemari besi. Pintunya terkunci, Ana membantu. Setelah Kenji lolos, dia baru menyadari dirinya berada di Kanagawa. Di dunia puing-puing di akhir zaman ini, iblis berkeliaran. Hanya dengan sedikit kelalaian bisa menjadi santapan iblis. Dan Ana adalah iblis yang Kenji pelihara. Dia selalu memperlakukan Ana yang jinak sebagai hewan peliharaan. Mereka berdua baru saja lolos dari iblis jari. Mereka bertemu dengan setan balon udara. Apakah kamu tersesat? Di mana orang tuamu? Untungnya ini setan yang telah dijinakkan oleh manusia. Pemilik balon itu adalah Puh. Dia sedang bersama timnya menuju kota kecil di barat. Dan Kenta juga akan pergi ke Pulau Kyushu di barat. Maka Puh memutuskan untuk membawanya bersama. Di dalam mobil, Kenta akhirnya bisa makan makanan enak. Sejak ibunya meninggal. Ini adalah makanan pertamanya sejak itu. Meskipun lapar sampai tulang belakangnya menempel. Tidak melupakan untuk memberikan sedikit juga kepada Ana. Puh juga sangat memperhatikan Kenta. Dia memasak mie instan untuknya. Melihat Kenta menyantapnya dengan lahap, Puh juga merasa sangat senang. Di perjalanan mereka tiba di daerah yang aneh. Di sini, batu-batuan dan kapal mengambang di udara. Tak ketanda memberitahu Kenta. Hal ini disebabkan oleh setan tanpa gravitasi yang tinggal di sekitar sini. Ia menghasilkan pemandangan yang luar biasa seperti ini. Namun saat-saat bahagia dan menyenangkan segera berakhir. Puhe yang bermain ponsel, melihat pengumuman imbalan yang diterbitkan oleh organisasi perdamaian. Cukup tangkap setan Ana yang dipegang oleh Kenta. Maka bisa mendapatkan hadiah senilai 1 miliar yen. Hal ini membangkitkan keserakahan Puh. Dia teringat akan adiknya yang sakit parah di atas tempat tidur. Yang membutuhkan pengobatan segera. Dia teringat akan mimpinya membuka sebuah toko. Untuk dua tujuan ini, dia memutuskan. Saat mereka beristirahat dan bermalam di petang, Puh menemukan Taketa. Dengan harapan bisa bekerja sama menangkap Ana. Dan menyerahkan pet organisasi perdamaian. Namun ditolak oleh Taketa. Taketa menuduhnya terlalu lama berinteraksi dengan setan. Pikiranmu sudah hancur. Kamu terlalu menyedihkan. Puh saat itu sudah terpengaruh dan terombang-ambing. Karena mereka tidak setuju. Jadi, mari kita habisi mereka terlebih dahulu. Maka ia memerintahkan balon untuk menyerang Taketa. Kemudian dia menyerang teman satu tim lainnya, Inoue. Sementara itu, Kenta memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan Ana. Mereka terus melarikan diri hingga ke tumpukan batu yang jauh. Dia memeluk Ana dan berencana bermalam di sana. Namun mereka baru saja hendak istirahat. Tiba-tiba mereka ditemukan oleh balon. Balon sepertinya tidak melihat mereka. Berbalik dan pergi. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat. Ketika mereka sampai di sebuah ladang rumput buluh, mereka tiba-tiba bertemu dengan Puhui. Sayangnya, Kenta ditemukan oleh Puhui. Puhui mengendarai mobilnya menuju Kenta untuk menabraknya. Pada saat genting, Ana terjatuh ke lubang di tanah. Kenta dan Ana bergelung di dalam lubang tersebut. Mereka berhasil menghindari tabrakan mobil. Kemudian, Ana naik ke atas mobil. Ana melemparkan beberapa tongkat kayu yang terbakar ke arah Puhui yang sedang mengemudi. Saat itu, api menyala di tempat pengemudi. Puh secara kacau balau, mengakibatkan mobil menuju ke jurang. Menabrak batu di tengah jalan, mengakibatkan mobil terbalik. Ditambah dengan inersia, mobil langsung jatuh ke jurang. Puh mengikuti mobil dan dibayar dengan makanan kotak. Dengan bantuan Ana, mereka sekali lagi lolos dari bahaya. Kentaro membawa Ana melanjutkan perjalanan. Dia berjalan di atas rel kereta. Tiba-tiba ia mendengar suara akrab dari belakang. Dia berbalik memandang. Ternyata itu adalah Ino dan Takata. Ternyata mereka belum mati. Takata mengingat saat diserang balon. Balon udara menghindar. Menyerang titik vital. Mereka berpikir, balon sebenarnya tidak ingin membunuh mereka. Hanya bertindak atas perintah Puh. Takata dan Ino ingin kembali ke Tokyo. Mereka ingin membawa junta bersama. Namun ditolak. Kenta ingin pergi ke Kyushu. Mencari setan yang bisa memutar balik waktu. Menghidupkan kembali ibu. Sehingga Takada memberikan sisa persediaan kepada Kenta. Kemudian berpisah dan pergi ke arah yang berbeda. Kenta terus berjalan ke barat. Berjalan sehari semalam. Akhirnya menemukan sebuah kota kecil. Kenta baru saja masuk ke kota kecil. Langsung diawasi oleh seseorang. Dia ingin bermalam di bawah jembatan kota kecil. Tetapi dikelilingi oleh sekelompok orang. Jangan khawatir, saya bukan datang untuk menangkapnya. Wanita itu bernama Kaede Hojo. Dia membawa Kenta kembali ke rumahnya. Kaede Hojo juga melihat pengumuman pencarian Ana di internet. Dia ingin mencari tahu
Mengapa organisasi perdamaian ingin menangkap Anna? Kaede Hojo memiliki masalah dengan organisasi perdamaian. Karena kakeknya ditangkap oleh organisasi perdamaian. Kota kecil ini aman. Namun di luar kota kecil terdapat hutan. Semua tanaman di hutan telah terinfeksi partikel setan. Menjadi sangat indah dan berbahaya. Di hutan ini tumbuh seorang setan. Esok harinya, 3 anak di kota kecil pergi ke gudang kerabaikan di hutan. Ingin mencari persediaan. Namun ketika mereka hendak pergi, adik perempuan melihat boneka beruang di sebelah tanah. Adik perempuan yang memunculkan hati gadis muda. Tanpa izin dari kakaknya, menjulurkan tangan untuk mengambil boneka. Namun dia tidak tahu itu sebetulnya umpan monster. Bisikan.